Halo semua, salam histori. Untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah Benteng Kuto Besak peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Benteng Kuto Besak adalah peninggalan bersejarah pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam yang berlokasi di kota Palembang, terletak di pinggiran Sungai Musi. Palembang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat beragam, sejak zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang Darussalam. Masa perkembangan dan pembangunan infrastruktur kota Palembang terlihat pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Bangkitnya perkembangan secara nyata dan membawa dampak kepada kemakmuran rakyat Palembang terlihat pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo, atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badarudin I. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I, kota Palembang dibangun menjadi sebuah kota modern. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penataan kampung-kampung dan jalan-jalan di kota Palembang. Beliau juga membangun bangunan-bangunan monumental di Palembang pada abad ke-18, di antaranya yaitu Makam Kawah Tengkurep, Masjid Agung, yang sekarang berubah nama menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo, dan Benteng Kuto Besak. Beliau berkuasa pada tahun 1724 sampai 1758. Karena banyaknya pembangunan yang dilakukan, Sultan Mahmud Badarudin I disebut sebagai Bapak Pembangunan. Benteng Kuto Besak sendiri didirikan pada abad ke-18. Ini adalah gambaran Benteng Kuto Besak pada abad ke-18. Dan gambar ini merupakan Benteng Kuto Besak pada saat ini. Pembangunan benteng dimulai pada tahun 1780 dan selesai pada tahun 1797. Gagasan untuk mendirikan Benteng Kuto Besak pertama kali diprakasai oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang berkuasa pada tahun 1724 sampai 1758. Sedangkan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh cucunya, yaitu Sultan Mahmud Bahaudin yang berkuasa pada tahun 1776 sampai 1803. Benteng Kuto Besak terletak di kawasan yang dekat dengan Sungai Musi. Pada bagian selatan atau depan benteng dikelilingi oleh Sungai Musi, sedangkan bagian barat dibatasi oleh Sungai Sekanak. Pada bagian timur berbatasan dengan Sungai Tengkuruk, dan pada bagian utara atau belakang benteng dibatasi oleh Sungai Kapuan. Secara keseluruhan, Benteng Kuto Besak berbentuk persegi panjang dengan ukuran 288,75 meter dikali 183,75 meter dan tingginya 99,9 meter dengan ketebalan dinding 1,99 meter.
Bangunan Benteng Kuto Besak terbuat dari batu bata dengan perekat dari bahan batu kapur yang didatangkan langsung dari Sungai Ogan. Pada tiap sudut benteng terdapat bastion, 3 bastion di sudut utara, timur, dan selatan berbentuk trapesium, sedangkan bastion di sudut barat berbentuk persegi 5. Pada dindingnya diberi lubang untuk tempat mengintai atau yang disebut dengan celah intai, dan lubang tembak untuk melepaskan tembakan yang dilengkapi dengan senjata meriam yang berjumlah 129 buah dari berbagai bentuk. Di sepanjang tembok tepian Sungai Musi juga dipasang meriam sebanyak 120 buah. Ini adalah gambar celah intai yang ada pada Benteng Kuto Besak. Selanjutnya, ada pun perbedaan bentuk dinding pada Benteng Kuto Besak. Bentuk dinding pada tembok sekeliling Benteng Kuto Besak memiliki perbedaan pada masing-masing sisinya, demikian pula dengan tingginya. Dinding tembok sisi timur laut mempunyai ketebalan yang sama dan dihiasi dengan profil. Ketinggian dinding tembok bagian depan adalah 12,39 meter dan pada bagian dalam memiliki ketinggian 13,4 meter, sehingga bagian atasnya berbentuk bidang miring yang landai. Dinding sisi tenggara dan timur laut dilengkapi dengan celah intai yang berbentuk persegi dengan bagian atasnya yang melengkung. Dinding tembok sisi barat daya mempunyai bentuk yang berbeda dan dibagi dua, yaitu utara dan selatan, karena pada bagian tengahnya terdapat pintu gerbang. Dinding tembok sisi barat daya bagian selatan mempunyai bentuk yang bagian bawahnya lebih tebal daripada atasnya, yaitu bagian bawah 1,95 meter, bagian atas 1,25 meter, dan bagian dalam dan luar dinding memiliki ketinggian yang sama, yaitu 2,5 meter. Dinding tembok sisi barat daya bagian utara juga mempunyai bentuk lebih tebal pada bagian bawah daripada bagian atasnya, yaitu bagian bawah 2,35 meter, bagian atas 1,95 meter, bagian dalam dan luar dinding memiliki ketinggian 2,5 meter. Dinding tembok sisi barat laut pada bagian bawahnya memiliki ketebalan 1,6 meter, bagian atas memiliki ketebalan 1,15 meter, dan ketinggian dinding 2,25 meter. Gaya arsitektur bangunan di dalam Benteng Kuto Besak adalah arsitektur Indis yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada Benteng Kuto Besak terdapat 3 pintu gerbang. Yang pertama Lawang Kuto, terletak di sisi tenggara. Dan 2 gerbang lainnya yaitu adalah Lawang Borotan yang terletak di sisi barat laut dan sisi timur laut. Ini adalah gambar dari Lawang Kuto. Lawang Kuto merupakan pintu gerbang utama pada bangunan Benteng Kuto Besak yang menghadap langsung ke Sungai Musi. Gerbang ini merupakan salah satu bangunan besar, tinggi, tebal, dan juga berat dengan mempunyai banyak ornamen. Bangunan gerbang utama ini bertingkat dengan atap sirap di mana bagian atas terdiri dari lubang-lubang sempit seperti ventilasi udara. Dan ini adalah gambar dari Lawang Borotan. Lawang Borotan terletak di 2 sisi pada bangunan Benteng Kuto Besak, yaitu sisi barat laut dan sisi timur laut. Bentuk gerbang ini lebih kecil dari Lawang Kuto, sempit dan terlihat jangkung. Di samping itu tidak mempunyai atap, tetapi mempunyai celah intai dan lubang tembak. Bangunan yang terdapat di dalam Benteng Kuto Besak. Pada bagian depan Benteng Kuto Besak terdapat dermaga yang disebut Tangga Dalem, yang merupakan jalan Sultan menuju Sungai Musi. Pada bagian ujung tangga dalam terdapat sebuah gerbang beratap limas yang disebut dengan Tangga Raja. Selanjutnya bagian dalam Benteng Kuto Besak terdapat tempat tinggal Sultan yang disebut dengan Rumah Sirah. Rumah Sirah terdiri dari beberapa bangunan, yaitu pada bagian depan bangunan yang menghadap ke Sungai Musi berfungsi sebagai pemarakan, di mana Sultan dapat memandang luas keraton. Pada bagian belakang terdapat keputren. Bangunan ini dilengkapi dengan kolam pemandian dan juga merupakan tempat keluarga wanita Sultan. Pertempuran pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.
Ketangguhan benteng Kota Besa diuji dalam pertempuran melawan beberapa pasukan. Pertama, pada tahun 1812 melawan pasukan Inggris, dan pada tahun 1819 dan 1821 melawan pasukan Belanda. Berulang kali serangan diluncurkan dengan tembakan, namun Inggris dan Belanda tidak mampu menjebol tembok benteng Kota Besa. Kejatuhan benteng Kota Besa. Benteng Kota Besa baru benar-benar jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1821. Kekalahan ini membuat Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan ke Ternate.